Shalom saudara, video saya kali ini akan membahas mengenai panggilan kerasulan Paulus. Video ini merupakan jawaban atas tuduhan kebencian yang dialamatkan kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus dianggap atau difitnah sebagai penyeleweng ajaran Kristen. Paulus sering difitnah sebagai orang yang menyelewengkan ajaran Yesus. Atau ada juga yang mengatakan Paulus itu pura-pura jadi orang Kristen, motivasinya untuk menyelewengkan agama Kristen dari dalam. Benarkah demikian? Nah, banyak orang berpikir bahwa begitu Paulus di Damsyik, dia bertobat atau menjadi orang Kristen atau percaya Yesus, lalu dia tiba-tiba diangkat sebagai rasul atau pemimpin gereja pada waktu itu. Tidak melalui proses seleksi, proses ujian, ya proses kesetiaan, proses ketaatan, proses pemuritan. Paulus melewati proses yang lama, ya dengan ujian-ujian ketaatan, kesetiaan maupun kemampuan, sampai kemudian Tuhan sendiri yang memimpin atau yang memilih Paulus untuk menjadi rasul. Mari ikuti presentasi saya ini, namun sebelumnya mohon dukungan saudara untuk berkenan subscribe, like, dan share. Saya doakan Tuhan Yesus senantiasa memberkati saudara semua. Dengan membagikan video saya ini, saudara juga terlibat di dalam mengajarkan kebenaran ajaran iman Kristen kepada orang-orang lain. Saudara, kita akan membahas Paulus, panggilan dan ajarannya. Kisah Para Rasul pasal 9:15 dikatakan, orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Perkataan inilah perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan di hadapan Ananias ketika Ananias diperintahkan untuk mencari Paulus, ya, yang menginap di rumah Yudas di Jalan Lurus, dan Paulus sedang berdoa dalam keadaan buta. Kemudian Ananias masuk dan menumpangkan tangan atasnya, butanya disembuhkan, Paulus penuh Roh Kudus dan kemudian dibaptis oleh Ananias. Peristiwa ini adalah peristiwa awal pertobatan Paulus ketika dia dalam perjalanan dari Yerusalem ke Damsyik untuk menganiaya umat Tuhan. Namun dalam Galatia pasal 1 ayat 11 sampai dengan 12 dikatakan, Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Pengakuan Paulus adalah Paulus diajar secara langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun ini bukan berarti Paulus tidak diajar oleh manusia. Pertama yang memberitakan Injil kepadanya tentu sajalah Ananias. Tetapi Paulus juga mendapatkan penyataan Yesus secara langsung. Yang menjadikan Paulus percaya adalah justru konsistensi antara penampakan Yesus kepada Paulus dengan apa yang diajarkan para rasul kepadanya. Maka kemudian dia menggabungkan diri. Dengan peristiwa yang begitu luar biasa, melihat kemuliaan Yesus yang serupa dengan kemuliaan Yahweh di Perjanjian Lama, tentu kalau yang diberitakan para rasul itu berbeda dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus, tentu Paulus tidak akan mau menggabungkan diri dengan rasul-rasul, dia akan membuat sekte sendiri. Tapi kenyataannya tidak, Paulus justru kemudian menggabungkan diri dengan para rasul. Sebenarnya juga demikian, para rasul, terutama Ananias yang membaptiskannya, jika pernyataan Yesus Kristus kepada Paulus itu berbeda dengan apa yang diajarkan Yesus secara langsung kepada mereka, tentu Ananias, Kefas, Paulus, Petrus,
Yohanes, Yakobus akan menegur, bahkan Barnabas yang merupakan mentor Paulus akan menegur ajaran Paulus yang keliru itu. Tapi tidak. Ini artinya bahwa apa yang dinyatakan Yesus secara langsung kepada Paulus itu sejajar atau sejalan dengan apa yang diberitakan oleh rasul-rasul. Nah, seperti yang saya katakan bahwa ketika Paulus mengatakan dalam Galatia pasal 1 ayat 11-12 bahwa dia mendapatkan Injil secara langsung dari Tuhan Yesus, ini bukan berarti dia tidak berkomunikasi tentang pernyataan Tuhan yang didapatnya secara khusus dengan rasul-rasul lain. Dia akan menyampaikannya dan akan mendapatkan feedback dari para rasul. Dengan Paulus diterima bergabung dalam kelompok gereja mula-mula, itu menunjukkan bahwa pernyataan yang didapat Paulus dari Tuhan Yesus itu sama dengan apa yang didapat para rasul. Kapan pengakuan kerasulan Paulus? Nah, ini sangat menarik, saudara, karena seringkali hal ini diselewengkan. Orang yang membenci Kristen, yang membunuh-bunuh orang Kristen, tiba-tiba mengaku bertobat lalu menjadi rasul. Ini kan tidak masuk akal, itu kata Firanda Adirja. Ya, Ustadz Firanda Adirja. Benar nggak bahwa Rasul Paulus itu tiba-tiba diangkat sebagai rasul? Salah. Makanya kita perlu belajar Alkitab dengan benar. Proses pengangkatan Paulus atau Saulus sebagai rasul itu butuh proses yang lama dan tidak mudah. Ya. Kalau orang diibaratkan kuliah, lamanya dia bertobat sampai kemudian menjadi rasul itu mungkin minimal dia sudah seperti orang kuliah S2 atau S3. Ya, rentang waktunya lama, tidak serta-merta. Zaman sekarang saja orang bisa kuliah 4 tahun, gelar sarjana teologi, ujian lulus, lalu masuk dalam kependetaan, ujian lagi lulus, nggak butuh waktu lama. Paulus ya dari bertobat sampai menjadi rasul itu butuh proses yang lama. Ya dari jemaat biasa lalu menjadi aktivis yang membantu para pemimpin-pemimpin gereja di Antioquia, kemudian diutus sebagai rasul untuk menjadi wakil Barnabas dan kemudian dia memimpin tim sendiri dalam pelayanannya. Prosesnya lama. Setelah Paulus bertobat, ia dilayani oleh Ananias di Damsyik, ya Kisah Para Rasul pasal 9. Di Damsyik dia mau dibunuh oleh orang Yahudi karena dia membuktikan kemesiasan Yesus. Banyak orang Yahudi yang kemudian percaya. Orang Yahudi yang tidak percaya marah, maka kemudian mau membunuh Paulus. Maka kemudian dia melarikan diri ke Yerusalem. Di Yerusalem banyak orang yang kaget dan masih tidak percaya. Ya, takut menerima Paulus, apalagi ada sebagian mereka yang mungkin yang pernah ditangkap Paulus, dimasukkan penjara dan dilepaskan lagi. Ada sebagian teman mereka yang kemudian dihukum, dicambuk dulu, disesah, baru dilepaskan. Ada sebagian lagi mungkin yang dibunuh. Tetapi orang yang melakukan aneh itu tiba-tiba datang ingin menggabungkan diri dalam persekutuan dan mengaku sebagai pengikut Yesus. Orang pada nggak percaya. Tapi ada seorang bernama Barnabas, salah satu 70 murid Yesus yang mau menerima dia. Barnabas menerima Paulus dalam komunitasnya, sehingga lambat laun Paulus pun diterima oleh komunitas gereja. Lalu Paulus mulai memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Banyak lagi orang Yahudi berbahasa Yunani yang bertobat di bawah pemberitaan Injil Paulus. Maka di Yerusalem ini dia mau dibunuh lagi. Akhirnya ia ke Kaisarea, lalu kembali lagi ke Tarsus. Perhatikan di awal-awal pertobatan ini, dia sudah dari Damsyik, sekian lama di Damsyik, memberitakan Injil,
Ya, tetapi ingat saudara, memberitakan Injil itu bukan berarti dia adalah seorang pejabat gereja. Gereja mula-mula semuanya jemaat biasa pun memberitakan Injil, bukannya pendeta, bukannya pemimpin gereja yang memberitakan Injil. Semua orang memberitakan Injil. Semua jemaat memberitakan Injil. Itu di gereja mula-mula. Gereja sekarang sudah makin luntur keinginan orang jemaat untuk memberitakan Injil. Nah, Paulus memberitakan Injil di Damsyik maupun di Yerusalem tidak membuktikan bahwa dia sudah menjadi rasul. Belum, dia masih jemaat biasa. Dari Damsyik sekian lama, sekian waktu, mau dibunuh lari ke Yerusalem. Yerusalem awalnya tidak terima dulu sekian waktu, yang diterima oleh Barnabas, lalu menjadi anggota persekutuan. Setelah itu kemudian mulai memberitakan Injil lagi. Mau dibunuh lagi, lalu lari ke Kaisarea. Setelah lari ke Kaisarea, dia kembali ke Tarsus, kampung halamannya. Lihat peristiwa yang sangat lama. Bukan jarak yang pendek. Ya, dari Damsyik ke Yerusalem, Yerusalem ke Kaisarea, Kaisarea ke Tarsus. Itu bukan waktu yang pendek. Walaupun disebutkan berapa hari, berapa bulan. Tapi ini jelas menunjukkan waktu yang lama. Dari Tarsus kemudian ia 3 tahun ke Arab dan kembali ke Damsyik. Lalu kembali ke Tarsus kembali. Nah, ini sudah 3 tahun. Ya, Galatia pasal 1 ayat 17. Ya, ke Arab, ke Damsyik, lalu kembali ke Tarsus. Ini bukan dia hanya sekedar berjalan-jalan. Kisah para Rasul menyebutkan bahwa tanah Arab pun juga sudah menerima kekristenan. Banyak daerah Arab yang bertobat karena pada waktu hari Pentakosta banyak orang-orang Yahudi berbahasa Arab juga yang ke Yerusalem pada waktu hari raya Pentakosta itu. Mereka menjadi percaya dan kemudian pulang mendirikan gereja di Arab. Paulus juga pergi ke sana. Setelah itu ke Damsyik lagi menjumpai gurunya yang pertama, yaitu Ananias, yang pertama kali memberitakan Injil kepada Paulus. Setelah itu kembali lagi ke Tarsus. Nah, ini sudah jelas 3 tahun. Antara yang peristiwa pertama, pertobatan awal, ya dari Damsyik, Yerusalem, Kaisarea, ke Tarsus, kata 1 tahun lah. Peristiwa kedua sudah jadi yang 3 tahun ini sudah 4 tahun minimal. Bisa lebih. Ya, bisa lebih waktunya. Sudah cukup lama. Nah, setelah ini apa? Kemudian dia menjadi rasul? Belum. Dia masih di jemaat biasa. Di Tarsus sekian lama, dia menjadi jemaat biasa. Lalu, dari Tarsus, dia mengalami persiapan kerasulan. Dia dipersiapkan sebagai rasul. Walaupun tidak secara organisatoris, tetapi Tuhan yang memimpin, sehingga secara tidak langsung ketahuanlah kualitas Paulus, sehingga dia layak dipilih Tuhan menjadi rasulnya. Peristiwa yang mempersiapkan kerasulannya adalah Barnabas. Ya, Barnabas ini adalah orang yang pertama kali percaya dan menerima Paulus di Yerusalem. Barnabas diutus untuk pergi mengunjungi jemaat Antiokhia. Di Antiokhia, Barnabas ingat Paulus yang tinggal di Tarsus. Peristiwa perjumpaannya di Yerusalem itu mungkin terus membekas dalam ingatan Barnabas mengenai gigihnya, kesungguhannya dalam iman, walaupun baru mengenal Tuhan Yesus, awal percaya sudah mau dibunuh, dia lari ke Yerusalem, mau dibunuh lagi, lari ke Kaisarea, juga mendapatkan peristiwa yang sama, hanya ke Tarsus, dan terus-menerus dia mengalami pengejaran-pengejaran, tetapi tetap setia. Barnabas kemudian pergi ke Tarsus untuk menjadi Paulus dan dibawa ke Antiokhia. Nah, saudara, Antiokhia dan Tarsus inilah kota yang berseberangan. Ya, hanya
dipisahkan laut atau selat, ya, dipisahkan selat. Lewat jalur darat juga dekat, lewat jalur laut lebih dekat lagi. Jadi tidak jauh antara Tarsus dengan Antioquia. Barnabas mencari Paulus dan dibawa ke Antioquia untuk menjadi jemaat Antioquia. Ingat di sini bahwa Paulus tidak dipilih, diutus oleh jemaat Tarsus untuk pergi ke Antioquia menjadi hamba Tuhan di Antioquia, bukan. Tapi Barnabas langsung membawa Paulus ke Antioquia. Artinya Paulus di bawah pimpinan Barnabas. Paulus masih di bawah naungan atau bimbingan Barnabas. Ini seperti dikatakan ketika Paulus pergi membawa Timotius, ya, membawa bahkan Silas. Silas itu salah satu 70 rasul, ya, Silwanus, tetapi tetap pemimpinnya Paulus dalam perjalanan misi. Karena Paulus yang dipilih Tuhan untuk misi, dan Silas juga rindu mendukung pelayanan Paulus. Maka tetap misinya itu Pauluslah pemimpinnya, walaupun secara senioritas Silas, ya, maupun Sostenes yang dalam timnya Paulus ini merupakan orang-orang Kristen yang lebih senior, bahkan kelompok 70 murid. Inilah persiapan kerasulannya. Dari Antioquia, Barnabas dan Paulus diberi tugas membawa sumbangan kepada gereja Yerusalem. Karena jemaat Yerusalem mengalami kemiskinan akibat penganiayaan Herodes. Yakobus, salah satu pemimpin rasul, bahkan dibunuh. Jadi mereka sudah harus sembunyi-sembunyi, ya, mengalami kemiskinan karena tidak lagi bisa melakukan kegiatan ekonomi, ketahuan akan ditangkap, maka mereka mengalami kesulitan. Barnabas dan Paulus diberi tugas membawa sumbangan kepada gereja Yerusalem. Siapa yang mengutus? Jemaat Antioquia. Ini menunjukkan bahwa Barnabas orang terpercaya. Memang sudah jelas kalau Barnabas adalah rasul, 70 rasul, dan memang dia orang sudah terpercaya. Dan Paulus itu sebelumnya penganiaya. Dengan Paulus diberi tugas, diberi mandat membawa sumbangan, uang, ya, bentuknya uang atau mungkin makanan, ya kita nggak tahu, tapi yang jelas itu sumbangan kepada gereja Yerusalem. Itu menunjukkan bahwa Paulus adalah orang yang bisa dipercaya. Karena konsepnya pada waktu itu, orang yang diutus oleh suatu jemaat itu, dia dianggap seperti duta dari suatu jemaat yang mewakili keberadaan jemaat itu. Dalam sebuah persidangan, bahkan orang yang diutus ini diberi hak untuk bertindak atas nama lembaga atau gereja yang mengutusnya. Nah, di sini walaupun Paulus masih belum sebagai pemimpin, ya belum sebagai rasul, tetapi ini menunjukkan pertumbuhan Paulus di mana dia sudah dipercaya, baik dalam hal iman, karakter, pengenalan akan Tuhan, kesetiaan dalam pelayanan. Paulus teruji dalam pelayanan, dalam pengajaran, dan dalam perbuatannya. Ini bisa dilihat dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Nah, Barnabas dan Paulus masih tinggal di Yerusalem beberapa lama. Jadi ketika Barnabas dan Paulus menyerahkan bantuan sumbangan dari gereja Antioquia kepada gereja induknya yang jatuh miskin, gereja Yerusalem, itu tidak kasih berkat terus pulang, tidak, tetapi masih tinggal beberapa lama, ya, tidak langsung pulang. Setelah itu baru kembali ke Antioquia. Paulus mengalami peristiwa, ya, ketika dia tinggal di Yerusalem, Petrus ditangkap, Paulus ada di sana, ada di Yerusalem. Ya. Lalu Petrus
keluar dari penjara oleh karena dituntut oleh malaikat. Paulus ada di sana, belum pulang dari Antiokhia. Dalam Galatia pasal 1 ayat 18 dikatakan bahwa dia 15 hari tinggal di rumah Kefas dan berjumpa dengan Yakobus. Itu Galatia pasal 1 ayat 18. 15 hari tinggal di rumah Kefas. Itu di rumah Kefas. Belum di rumahnya Barnabas sendiri, karena Barnabas juga aslinya dari Yerusalem dan keluarga Barnabas. Bisa sudah temukan juga dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 25. Setelah sekian lama, ada masih peristiwa penganiayaan demi penganiayaan sampai Petrus ditangkap dan ternyata dilepas oleh malaikat. Baru kemudian ya Barnabas dan Paulus pulang kembali ke Antiokhia. Waktu yang lama, tidak singkat. Berarti jelas sudah di atas 4-5 tahun dari pertobatannya. Tidak mendadak serta-merta. Ya, kalau orang kuliah ini sudah mendekati S2, lebih S2, S3. Kapan kerasulan Paulus? Nah, ini kan pertanyaan. Kalau sekian lama dia hanya menjadi jemaat biasa yang belum menjadi aktivis atau pengurus gereja, kemudian di Antiokhia diambil oleh Barnabas untuk juga mengurusi jemaat di sana, tapi dia belum menjadi pemimpin jemaat, ya belum mendapatkan jabatan sebagai rasul, nabi kah, pengajar kah, belum, ya sebagai aktivis gereja. Nah, peristiwanya adalah di Antiokhia ketika jemaat sedang berpuasa, pengangkatan Paulus sebagai rasul ini terjadi. Kisah para Rasul pasal 13 ayat 2, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Roh Kudus secara langsung yang memilih Saulus sebagai rasul. Ayat 3, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Meletakkan tangan itu bukan sekedar memberkati ya ke atas dua orang, tetapi memberikan wewenang, wibawa kepada dua orang itu untuk mewakili gereja, bertindak atas nama gereja. Inilah yang disebut dengan rasul, yaitu utusan. Paulus dan Barnabas menjadi utusan gereja Antiokhia, artinya menjadi rasul gereja Antiokhia. Ya, apostolos itu artinya adalah utusan. Ya, rasul dari kata apostolos itu artinya adalah utusan. Saulus dipilih Roh Kudus, dan Roh Kudus lewat jemaat Antiokhia memberikan pengutusan kepada Barnabas dan Paulus. Sehingga Paulus ini menjadi rasul yang diutus oleh gereja Antiokhia. Di sini baru kemudian Paulus menjadi rasul. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Selukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Nah, saudara, jelas sekali bahwa Paulus itu tidak serta-merta tiba-tiba dari penganiaya kemudian jadi rasul. Nggak ngerti apa-apa tentang Kristenan, tiba-tiba jadi rasul. Maka ajaran menyesatkan. Yang sesat itu, yang nuduh itu sembarangan. Nggak ngerti apa-apa, ya membaca kisah Paulus dengan sudut pandang kebenciannya kepada Paulus dan kebenciannya pada kekristenan. Lalu menjadikan Paulus sebagai sasaran kebencian mereka, sebagai alat untuk membenci kekristenan. Pelayanan Paulus apa?
Kalau Paulus sebagai utusan atau rasul Yesus yang diutus oleh gereja Antioquia, wilayah pelayanan Paulus apa? Di dalam Galatia pasal 27. Tetapi sebenarnya setelah mereka melihat kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Artinya Paulus adalah rasul untuk bangsa non-Yahudi atau orang-orang kafir. Ayat 9-nya, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang bersunat. Artinya Paulus sebagai rasul untuk non-Yahudi. Dalam tradisi Israel ada kahal yang artinya orang Yahudi, jemaat Allah kahal Yahweh, dan ada goyim, yaitu bangsa yang tidak mengenal Allah Israel. Goyim pada waktu itu bukan bernada permusuhan. Ya, goyim itu hanya sebagai identitas yang membedakan bahwa mereka orang yang tidak bersunat. Sedangkan kahal Yahweh itu orang bersunat. Hanya seperti itu yang dibedakan, bukan dengan kebencian awalnya, tetapi kemudian peristiwa-peristiwa penjajahan bangsa lain menyebabkan kebencian kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Kiranya apa yang saya sampaikan mengenai panggilan Paulus ini boleh memperlengkapi kita. Ya, Paulus tidak karbitan. Bukan karbitan menjadi rasul, tiba-tiba diangkat menjadi rasul. Tetapi proses yang lama dengan ujian, berbagai kriteria, ujian kesetiaan, kesungguhan, pengajaran yang benar di tengah-tengah jemaat, di bawah naungan para pemimpin-pemimpin jemaat pada waktu itu, sampai kemudian dia menjadi pemimpin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memperlengkapi kita untuk bisa berapologetika, mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Shalom.